Oke, Lagi coba kerja. cek satu dua tiga, cek satu dua tiga, cek satu dua tiga, cek satu dua tiga. Tes 1 2 dicoba. Hai, bersama saya Radian. Cek satu dua tiga, cek satu dua tiga, cek satu dua tiga, cek satu dua tiga.
Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Radinal di program Bincang Santai. Pilkada Sopeng tahun 2020 tidak lama lagi akan digelar. Seluruh rangkaian persiapan telah dilaksanakan oleh penyelenggara dan juga oleh pihak pengamanan. Beberapa persyarat utama bagi terciptanya konsolidasi demokrasi adalah otoritas sipil yang semakin kuat disertai dengan pengawasan parlemen yang optimal dan paling juga terciptanya aktor keamanan yang profesional. Pada episode kali ini kami akan membahas tentang strategi dan kesiapan pengamanan Pilkada Sopeng tahun 2020. Tentunya telah hadir bersama kita dua narasumber yakni Letkol Infantri Richard M. Batu, Duta SAP TR M. Han selaku Komandan Kodim 1423 Sopeng, dan juga Bapak AKBP Puji Saputro Bowolaksono SIK SA selaku Kapolres Sopeng. Selamat sore Pak Dedu. Selamat sore Pak Kapolres. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat. Tetap sehat Pak ya dalam masa pandemi ini untuk melayani masyarakat. Baik Pak, dan pada kesempatan berbahagia ini pada ini kami mewakili rekan-rekan dari Ikatan Pilkada Sopeng dan juga kru Bincang Santai mengucapkan selamat HUT TNI Angkatan 75. Semoga TNI tetap jaya dan tetap melayani masyarakat. Baik Pak, perbincangan kita hari ini kita akan membahas tentang strategi dan kesiapan pengamanan Sopeng. Apalagi kan Pak, di masa-masa lalu Sopeng ini pernah juga mengalami kondisi di mana Sopeng sempat masuk dalam zona merah Pak. Pada hari ini Pak, saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk perbincangan kita lebih interaktif lagi, kami Pak membuka komentar untuk masyarakat. Kiranya nanti masyarakat yang ikut juga menonton dan perbincangan kita ini yang ingin memberikan pertanyaan. Jadi itu adalah ruang untuk masyarakat untuk perbincangan kita lebih interaktif lagi. Baik Pak, untuk memulai perbincangan kita, saya Pak ingin bertanya mengenai sinergitas TNI dan Polri dalam mengawal bencana. Kali dari Pak Daniel terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Redinal atas waktu yang diberikan. Jadi terkait masalah sinergisitas antara TNI Polri untuk mengawal pilkada sesuai dengan Undang-Undang 34 tahun 2004 pasal 7, yaitu kita membantu tugas kepolisian dalam rangka melaksanakan kegiatan Kamtipmas. Jadi terkait masalah itu kita akan secara optimal melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu menjaga kondisi supaya wilayah Kabupaten Sopeng tetap aman terkendali. Jadi saya beserta seluruh jajaran itu akan mengacu kepada aturan yang sudah ada. Jadi kita akan selalu mensupport, membackup kegiatan-kegiatan yang terkait masalah keamanan dalam rangka menyukseskan pilkada. Baik Pak, dari segi kepolisian Pak, seperti apa sinergitas TNI dalam pengamanan pilkada ini? Alhamdulillah sampai saat ini bukan hanya sinergi, mungkin kami berbicara lagi seperti keluarga. Baik kami dari TNI maupun dari polisi, sama-sama kita punya niat untuk menjalankan pelaksanaan pilkada ini tahun 2020 yang tepatnya tanggal 9 Desember nanti. Kami bersama-sama dengan rekan-rekan kami, keluarga kami dari TNI punya andil dalam rangka pelaksanaan pilkada. Jadi apa kegiatan yang kami lakukan, kami juga berkoordinasi dengan TNI seperti apa kegiatannya sehingga pentahapan-pentahapan yang harus kita laksanakan di dalam pentahapan pilkada nanti dapat terlaksana dengan baik, khususnya di Kabupaten Sopeng itu. Terima kasih. Baik Pak, nah ini Pak mengenai polarisasi sebenarnya bagaimana kemudian langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian juga dan juga oleh pihak TNI mengenai kan sekarang ini masih pandemi, apalagi kan kadang ada polarisasi pengaruh massa yang kemudian digunakan dari pihak kepolisian Pak, seperti apa penanganannya? Ya, jadi seperti ini. Jadi mulai dari penentuan lokasi yang ditetapkan oleh KPU, kita juga melakukan pengecekan terhadap kapasitas ruangan. Seperti apa kelayakan uji ke ruangan. Kalau memang dalam PKPU menjelaskan maksimal adalah kegiatan itu dilakukan oleh 50 orang, maka kami cek dulu kapasitas dari ruangan itu seperti apa. Kalau memang kapasitas itu cuma bisa digunakan dalam masa normal 50 orang, maka kami memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan di tempat itu menggunakan atau dilaksanakan dengan kapasitas di bawah 50 orang. Dan kemudian setelah kita mengecek kapasitas itu, kemudian kami juga berkoordinasi dengan tim gugus untuk mengecek layak atau tidaknya suatu ruangan itu digunakan. Terus setelah
pengecekan kemudian baru kita berkoordinasi dengan KPU terkait masalah penentuan lokasi yang bisa digunakan di dalam pelaksanaan kampanye. Terus kemudian terkait masalah koordinasi juga, alhamdulillah kami Babin Kamtimas maupun Babinsa sudah melakukan pengecekan juga terkait masalah kapasitas ruangan, sehingga apa yang dikhawatirkan bahwa lebih daripada kapasitas ruangan itu sudah kita tepis, terutama dalam hal protokol kesehatan. Jadi kami juga menekankan kepada tim sukses maupun paslon untuk selalu mengedepankan protokol kesehatan. Ada di dan tentang pengarahan masa ini selama masa pandemi, selama dilakukan ini seperti apa? Tadi sudah disampaikan sama Pak Kapolres bahwa pada dasarnya untuk pengerahan massa terkait masa Pilkada Sopeng itu kita sudah bisa mengendalikan, baik itu dari panitia pelaksana ataupun masyarakatnya sendiri ataupun tim suksesnya, itu selama kami amati di lapangan itu tidak ada masalah dan sudah sesuai dengan tracknya. Karena biar bagaimanapun juga terkait masalah pilkada ini dalam situasi pandemik ini kita juga tidak boleh menganggap enteng, karena kita masih menghadapi suatu masalah yang bukan hanya masalah di Sopeng saja, tapi mungkin ini sudah mendunia, yaitu COVID-19. Nah, ini yang selalu kami tekankan dari pihak gugus, agar apapun kegiatannya itu harus selalu kita mengedepankan protokol kesehatan. Jadi kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan pengerahan massa, kampanye atau apapun bentuknya itu kita tetap seperti cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, terus pengecekan suhu tubuh itu tetap sudah sebagai protap yang harus dilakukan. Ya. Saya mengutip tadi dari jawaban Pak Kapolres bahwa kita melihat prosedur yang kemudian dijalankan oleh KPU dan kemudian menggunakan ruangan. Nah, kalau untuk pengarahan massa di luar ruangan Pak seperti apa? Ya, tetap seperti sama aja seperti biasa, bahwa memang sudah mengatur PKP nomor 10 itu jelas diatur bahwa untuk jumlah kapasitas untuk pelaksanaan baik kampanye yang terbuka maupun tertutup tetap maksimal, tetap 50. Jadi alhamdulillah juga kita sudah, terutama kami dan dari Kodim sudah melakukan koordinasi dengan tim pemenangan, di mana yang sudah kita lakukan adalah terkait masalah protokol kesehatan. Jadi sudah alhamdulillah dari tim pemenangan juga sudah melakukan upaya-upaya, dalam artian sebelum dilakukan kegiatan itu sudah dilakukan penyemprotan disinfektan, sehingga masyarakat juga bisa datang menyaksikan. Akan tetapi saya himbau kepada masyarakat yang karena ini merupakan batasan terkait masalah 50 orang yang bisa digunakan, agar sama-sama kita patuhi sehingga protokol kesehatan dapat kita terapkan. Biasanya kan Pak, ini di masa-masa pilkada karena sebetulnya masih sehingga Pak ada kerawanan. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Edi, bagaimana kemudian pencermatan mengenai indeks kerawanan dinamika politik yang ada di Sopeng ini? Baik, terima kasih. Ya, kita bersyukur ya bahwa indeks kerawanan di Kabupaten Sopeng terkait masa pilkada ini sesuai dengan pengamatan kami di lapangan itu sangat-sangat kecil, dan hampir bisa kita katakan hampir tidak ada. Kalau ataupun itu ada, itu indeksnya sangat kecil sekali, dan dalam arti kata tingkat kerawanan hal-hal yang bisa mengakibatkan kerugian itu bisa kita tekan, bahkan kita bisa minimalisir dan menghilangkan, sehingga kami mempunyai tugas di sini tidak begitu terlalu ekstra, karena semuanya tuh bisa terkontrol, dan indeks kerawanannya pun tidak begitu besar. Jadi indeks kerawanan di Pilkada Sopeng ini Pak tergolong rendah Pak ya? Benar sekali. Hasil pencermatan dari. Benar. Jadi kita ingin mengubah image 5 tahun yang lalu kalau Sopeng ini daerah merah, sekarang kita ganti di bukan merah lagi, mungkin sudah daerah hijau. Artinya konflik yang terjadi di masyarakat kita buat sedemikian rupa supaya benar-benar memberikan kepastian bahwa tidak ada masalah. Silakan melaksanakan demokrasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Anggap saja ini salah satu sebagai ajang pesta rakyat yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Silakan berkompetisi. Kami di sini hanya bisa mengawasi, menjaga ketertiban dan keamanan. Baik Pak.
dari hasil pencermatan kepolisian Pak, indeks kerawanan di Pilkada Sopeng seperti apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dandim, sudah dijelaskan bahwa indeks kerawanan di Polres Sopeng memang skalanya rendah. Akan tetapi kami juga tidak berpikir ada estimate bahwa bahwa dengan indeks kerawanan yang rendah itu tidak menghasilkan potensi-potensi kerawanan. Akan tetapi dengan adanya indeks kerawanan yang rendah ini, kita coba tetap memetakan potensi-potensi kerawanan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, baik setiap pentahapan yang ada di pilkada. Jadi setiap pentahapan yang kita lakukan, kita petakan potensi kerawanan seperti apa, bentuknya seperti apa, sehingga kami bisa mencegah terjadinya ancaman-ancaman yang mungkin akan timbul di Kabupaten Sopeng. Itu pun juga hasil koordinasi kami dengan TNI, semua selalu kita koordinasi. Seperti apa sih kerawanan di tiap-tiap pentahapan, sehingga sama-sama kita bekerja di sini bagaimana mensukseskan pilkada yang damai. Baik Pak, tapi indikator untuk menentukan bahwa daerah ini tidak rawan, daerah ini ternyata agak rawan, itu seperti apa Pak? Ya sebenarnya kalau kita berdasarkan IPK, ini potensi kerawanan pada saat pilkada itu ada beberapa pentahapan, ada beberapa yang menjadi parameter. Salah satunya adalah bagaimana netralitas dari para penyelenggara pemilu, terus kemudian bagaimana riwayat daripada pelaksanaan pemilu di tahun-tahun sebelumnya, sehingga dari beberapa item-item tersebut, indikator-indikator itu kita bisa melihat seperti apa yang terjadi di Kabupaten Sopeng. Tapi kalau kita berpikir daripada pelaksanaan 20 tahun ini, kita melihat saja bahwa di sini cuma satu paslon, jadi dan kemudian secara partai pendukung juga sudah, mungkin rekan-rekan sudah tahu seperti apa partai-partai yang mendukung paslon ini. Jadi kerawanan-kerawanan itu sudah bisa terlihat. Akan tetapi ya saya garis bawahi tadi, bukan berarti kita underestimate terhadap pelaksanaan untuk masalah pilkada. Tetap kita petakan setiap kerawanan-kerawanan yang timbul di tiap-tiap tahapan. Baik Pak, indikator dari TNI Pak seperti apa untuk mengukur kerawanan ini? Jadi tadi sudah dijelaskan mungkin ya dari Pak Kapolres. Jadi sudah jelas bahwa ada beberapa hal yang perlu kita petakan. Dari hasil pengamatan pemetaan itu bisa kita ambil indikator. Nah, pemetaan itu kita bagi berdasarkan waktu pentahapan. Jadi ada pentahapan mulai dari penentuan sampai dengan nanti pengumuman dan pelantikan, itu ada beberapa tahap. Nah, itu ada kerawanan-kerawanan. Jadi kita memetakan itu berdasarkan waktu dan kami selalu berkoordinasi terkait masalah kerawanan-kerawanan tersebut. Nah, indikasi-indikasi kerawanan-kerawanan itu mungkin di setiap pentahapan itu berbeda. Tetapi tadi sudah disampaikan berulang bahwa kami selalu bersinergis, kami selalu melaksanakan koordinasi, sehingga kami tahu begitu ada sedikit gejolak kita langsung cek di lapangan. Sehingga itulah yang bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, jadi tapi begini Pak, ada tidak Pak, ini wilayah tertentu atau beberapa daerah di dalam Kabupaten Sopeng ini yang menurut dari pihak TNI dan kepolisian akan menjadi pemicu kerawanan pilkada ini? Ada tidak Pak? Kalau dari segi pantauan kepolisian? Kita ya pada dasarnya kita semua daerah kita anggap rawan. Semua daerah Pak ya? Tetapi tetap kalau lihat dari karakteristik daerah kita, mungkin kerawanannya rata-rata pada saat kerawanan potensi banjir, misalnya bencana alam, tanah longsor, itu potensi-potensi kerawanan yang paling banyak dominan di daerah kita. Karena lihat data geografis Kabupaten Sopeng yang cukup pegunungan, yaitu potensi kerawanan di situ. Jadi kalau saya lihat hasil pemetaan kami, ada sekitar 63 daerah TPS yang menjadi rawan, yang dimana rata-rata di tiap kecamatan ada, yang paling banyak di kecamatan Rirau sebanyak 21 TPS. Itu pun dilihat dari kerawanan daripada bencana alam, salah satunya adalah banjir. Baik Pak, Pak Dandim, ini dari segi TNI, metode atau strategi apa yang kemudian digunakan untuk mengantisipasi politik sara dan juga berita hoaks? Kan biasanya kalau dalam tahapan pilkada ini sering ada yang seperti ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk mengantisipasi, ini bukan hanya kita berbicara dalam skop pilkada ya. Jadi untuk mengantisipasi kerawanan yang terkait masalah hoaks atau sara, kami memang ada suatu program, yaitu program terkait tentang pembinaan teritorial Komsos kepada masyarakat. Jadi, nah kegiatan Komsos ini salah satu agendanya adalah
bagaimana kita melihat Indonesia ini sebagai salah satu kesatuan, tidak bisa kita dikotomikan suku, agama, ras, itu tidak bisa. Nah, itu salah satu metode kita untuk mencegah terjadinya hal-hal yang terkait masalah SARA atau hoax. Dan kita juga sering selalu memberikan edukasi. Anggota kami bersama Babinsa dan Babin Kamtipmas selalu turun ke lapangan jika ada berita yang tidak benar atau memang itu kebenarannya tidak pasti, kita langsung melaksanakan netralisir. Dan ini bukan hanya dilakukan pada saat masa pilkada saja, tapi masa-masa sebelum pilkada dan masa-masa pasca pilkada ini kita lakukan, karena ini merupakan bagian tugas pokok yang kita laksanakan. Baik Pak, dari pihak kepolisian Pak, strategi untuk menangkal berita hoax ini dan juga politik SARA? Ya, yang pasti begini, kalau di kita kan ada tim cyber. Jadi kita membentuk tim cyber untuk memonitoring setiap perkembangan medsos, terutama di Kabupaten Sopeng. Baik pemberitaan, kemudian terkait masalah informasi, kita semua teliti dan kita lihat. Kalau memang berita itu tidak benar dan masuk berita hoax, kita juga punya kewenangan dalam rangka penegakan hukum. Jadi saya minta untuk masyarakat jangan terlalu gampang untuk men-share satu berita yang tidak benar, sehingga dapat menimbulkan potensi kerawanan apa yang kita khawatirkan selama ini sudah dalam keadaan baik dan kondusif, ya, sehingga menimbulkan satu kerawanan dalam rangka pilkada, khususnya dalam rangka pilkada. Tapi juga apa yang disampaikan Pak Dandi, memang kami juga ada Babin Kamtipmas, Babinsa, kami selalu mengimbau kepada masyarakat bahwa jangan mudah untuk men-share suatu berita, cek dulu kebenaran informasi itu. Silakan kalau mungkin ada pemberitaan apapun terkait masalah apa, dikomunikasikan dulu dengan kami, apakah itu berita yang benar atau tidak, sehingga masyarakat tidak menerima informasi itu cuma setengah-setengah yang mengakibatkan bisa dilakukan penegakan hukum terhadap yang bersangkutan. Saya rasa demikian. Baik Pak, sekarang Pak kami mau coba untuk cek apakah sudah ada pertanyaan dari masyarakat yang juga ikut menonton agar pembicaraan kita lebih interaktif. Belum ada Kak ya? Oke. Jadi kita lanjut Pak. Ini mengenai konflik Pak ya, konflik horizontal. Kemudian bagaimana pihak kepolisian dan juga TNI untuk mengatur strategi pencegahannya, dan juga kalau misalnya terjadi Pak ya, tapi kita tidak minta-minta, bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan konflik horizontal ini. Pak Dandi mungkin bisa. Sesuai dengan amanat undang-undang, jadi terkait masalah penanganan konflik itu memang sudah diatur bahwa kami dari TNI itu sifatnya mendukung kegiatan penanganan konflik, di mana dalam pelaksanaannya itu kami akan mengacu pada SOP dari kepolisian, karena terkait masalah konflik ini yang mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu di masyarakat, itu penanganan awal mungkin dari pihak kepolisian kami hanya bersifat pembantuan. Namun demikian, untuk indikasi gejala-gejala konflik yang akan timbul, itu kami akan melakukan tindakan preventif. Contohnya preventif, kami akan Pak, ya? turun ke lapangan, memberikan masukan, memberikan arahan, artinya kita meredam dulu situasi yang akan mungkin meledak. Nah, itu salah satu kiat-kiat kami terkait masalah penanganan konflik. Karena pada dasarnya TNI ini tidak bisa berdiri sendiri dalam menangani konflik yang terjadi di masyarakat. Demikian. Baik Pak. Pak Kapolres, bagaimana Pak untuk menindaki konflik horizontal ini jika terjadi? Ya, begini. Jadi sebenarnya peta kerawanan konflik itu sudah kita petakan. Potensi-potensi konflik atau riak-riak yang akan menjadi bencana dalam menghadapi konflik itu sudah kita petakan. Kita melihat dari satu karakter permasalahan. Kita pelajari dulu seperti apa permasalahan. Kemudian kita pelajari juga siapa yang berkonflik, antara siapa dengan siapa. Terus kemudian kita berusaha juga untuk mendekati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Bagaimana caranya kita mendekati mereka supaya untuk mereka juga sepaham dengan kami bahwa konflik itu dapat menimbulkan kehancuran yang lebih besar. Dan kemudian juga kita karena di dalam satu desa ada 3 pilar yang kita utamakan di desa, yaitu kepala desa, Babin Kamtipmas, maupun Babinsa. Mereka bersinergi dalam rangka penyelesaian konflik. Kalau memang konflik itu bisa diselesaikan oleh mereka, kalau di kami ada namanya Balai Ewako, dan kemudian juga ada Babin Kamtipmas punya problem solving, bisa diselesaikan dalam lingkup yang lebih kecil, mereka dapat selesaikan. Jadi alhamdulillah selama ini Babinsa, Babin Kamtipmas maupun kepala desa itu merupakan 3 pilar yang dapat menyelesaikan di daerah
di desa, khususnya di desa, sehingga potensi itu tidak berkembang. Baik Pak, pilkada ini kan Pak yang paling dekat sebenarnya adalah pihak penyelenggara, dalam artian adalah KPU dan juga pengawasnya Bawaslu dan beserta jajaran-jajaran di lapangan. Nah, bagaimana kemudian pihak kepolisian dan juga pihak TNI untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi penyelenggara ini Pak? Jaminan keamanannya seperti apa? Ya begini, kalau saya begini, kalau mungkin sama dengan rekan-rekan kami dari Kodim bahwa penyelenggara pemilu adalah faktor utama dalam pelaksanaan pemilu. Jadi kita menjamin keamanan daripada yang bersangkutan. Kami juga sudah mulai petakan siapa-siapa mungkin dari penyelenggara pemilu, baik di tingkat TPS sampai dengan nanti di tingkat KPU. Kemudian kita lakukan pemetaan seperti apa kerawanannya. Mungkin karena faktor keluarga, faktor apa, kita profiling mereka dengan harapan bahwa kita bisa mengetahui kira-kira dia akan seperti apa. Dan oleh sebab itu maka kita juga sama-sama karena dari TNI Polri sama-sama bahwa kita tidak bisa memilih dalam pelaksanaan pilkada, jadi kami berusaha untuk memberikan keyakinan, baik keyakinan itu bukan hanya keamanan saja, akan tetapi memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa penyelenggara pemilu pun dalam rangka COVID ini mereka sudah dalam keadaan negatif, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pemilu. Itu pun kami sudah selalu berkoordinasi, bukan hanya berkoordinasi dalam bentuk rapat, tapi kami sudah punya grup, kami juga punya sarana komunikasi santai, dalam artian tidak harus dalam suatu suasana yang formal, akan tetapi juga kita melaksanakan masukan-masukan kepada penyelenggara pemilu sehingga apa yang dikhawatirkan masyarakat tidak terjadi. Baik Pak, dari Pak Doni bagaimana Pak untuk keamanan dari penyelenggara ini? Baik, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Kapolres, hanya yang menambahkan memang untuk terkait masalah keyakinan keamanan bagi para penyelenggara pemilu itu ada dua yang perlu kita simak. Yang pertama masalah keamanannya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu itu sendiri dan keamanannya terkait masalah pandemi ini. Nah, kami dari pihak gugus berupaya kita yakinkan dulu bahwa yang bersangkutan itu memang sudah bebas dari COVID. Artinya kita melaksanakan pemeriksaan secara rutin, baik itu kepada petugas-petugasnya, para anggota KPU atau Bawaslu, karena tidak menutup kemungkinan mereka selalu berkontak dengan masyarakat, apalagi pada saat mereka sosialisasi saat seperti ini. Nah, itu yang pertama untuk jaminan keamanan bagi dirinya dan keluarganya. Selanjutnya jaminan keamanan dalam terkait masalah profesi mereka, tadi sudah disampaikan ya, kita selalu memberikan keyakinan kepada KPU dan Bawaslu serta masyarakat bahwa kegiatan yang kita lakukan ini itu tidak akan terjadi suatu konflik di masyarakat, sehingga karena semua sudah sesuai dengan track yang ada. Jadi itu jaminannya, sehingga kami juga selalu berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu, dan sampai dengan saat ini kami tidak ada namanya laporan yang terkait hal-hal yang tidak diinginkan atau yang berbau miring. Ya. Baik Pak, jadi kita Pak mau cek dulu apakah sudah ada pertanyaan di komentar dari masyarakat. Sudah ada Kak ya? Baik Pak, sambil menunggu kita bisa minum dulu. Mohon maaf Pak, ini kami belum menghadirkan kopi. Baik Kak, terima kasih untuk tampilan pertanyaannya. Ini Pak ada pertanyaan dari masyarakat oleh nama akun Agus Setiawan PHRAU dengan pertanyaan bagaimana status dana hibah pengamanan pilkada? Apakah statusnya sama dengan KPU? Bila tidak habis terpakai dikembalikan ke kas daerah. Nah, baik Pak, ini mungkin Pak Kapolres terlebih dahulu. Kalau dana di kami kurang lebih 4 miliar. Jadi kegiatan itu nanti kita bagi bertahapan. Di setiap pentahapan kami sudah plotting personil dari mulai pentahapan yang kita lakukan, di mana ada pentahapan di pendaftaran, terus tahap kampanye, masa tenang, pungut suara, tahap
pelantikan sampai tahap konsolidasi pun kita sudah petakan berapa banyak personil kita libatkan, dan yang pasti kita berdasarkan orang per hari. Pada saat dan itu tidak bisa kita habiskan, kita kembalikan ke kas daerah lagi, karena bukan kita tidak mau menghabiskan suatu dana yang tidak bisa kita habiskan, ya lebih baik kita kembalikan saja, karena itu merupakan bukan hak daripada kita. Baik Pak. Dari pihak TNI Pak, bagaimana? Saya rasa kami sama seperti pihak kepolisian. Kami dalam hal ini juga mendapat dana hibah dari daerah sebesar 1 miliar. Nah, jadi kami berupaya semaksimal mungkin akan menggunakan dana itu sesuai dengan peruntukannya. Nah, seandainya ada yang sisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya harus kita kembalikan. Itu memang sudah aturannya seperti itu. Baik Pak, yang penting intinya setelah kita beri pertanggungjawaban, dana sisanya tetap dikembalikan Pak ya. Iya. Baik, ini Pak kan di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini pertama kalinya kita melaksanakan pilkada yang di situasi kita juga bingung bagaimana sebenarnya. Nah, berapa persen Pak sebenarnya ini kemudian personel yang diturunkan pada proses tahapan pilkada ini? Apakah sama dengan jumlah di saat normal atau agak berbeda dengan pada saat pandemi? Daripada Andi terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kalau kita mengacu kepada pilkada 5 tahun yang lalu, di mana saat itu kondisinya tidak ada COVID ya, ya mungkin sekarang kita lebih dipertebal, terutama pada tempat-tempat titik-titik tertentu terkait masalah penempatan personil. Karena walaupun kita sadar di sini ada kegiatan pilkada dan kita juga sudah ada aturannya berapa jarak, tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang terkait masalah protokol kesehatan itu tidak mungkin kita abaikan. Itu tetap berjalan juga. Walaupun nanti mekanismenya kita atur di lapangan agak sedikit jauh untuk pengecekan protokol kesehatannya, namun demikian itu kan membutuhkan tenaga juga. Selain juga kami juga menyiapkan personil yang memang on call setiap saat yang akan kita gerakkan manakala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi mungkin ada sedikit penebalan sedikit. Jadi perlu kami informasikan juga kami mendapatkan penebalan kurang lebih sekitar 50 personil. 50 personil Pak ya? 50 personil dari Korem 141. Baik Pak, dari pihak kepolisian Pak? Yang pasti kalau pengerahan kekuatan tetap kita mengacu pada peraturan yang ada, bahwa setiap tahapan kita harus melihat ada yang misalnya pendaftaran itu 1/3 kekuatan, terus kemudian pada tahap kampanye itu sekitar setengah dari kekuatan dari Polres. Akan tetapi dalam pelaksanaan kan tetap kita mengedepankan bahwa lebih baik kita mengamankan daripada kita selalu berpikir underestimate, oh tidak ada masalah. Sekarang kita perkuat pengamanan dengan harapan bahwa kita menjaga baik keamanan daripada kegiatan maupun keamanan dari para paslon. Itu yang kita utamakan. Jadi walaupun memang dari rangka pandemi tetap kita mengutamakan pengerahan kekuatan. Baik Pak, ini Pak terakhir pertanyaan dari saya, pengawalan kotak suara Pak. Karena kan biasanya pengawalan kotak suara ini adalah hal yang paling dijaga pada saat pemilihan kepala daerah. Nah, selama proses pendistribusian itu hingga selesai tahapan penghitungan Pak dan kembalinya kotak beserta isinya ini seperti apa Pak? Kemudian strategi-strategi yang digunakan oleh pihak kepolisian dan TNI dalam masa pandemi ini. Nah, terlebih dahulu dari Pak Kapolres. Ya, jadi kalau untuk dalam rangka itu kan barang dokumen ya. Barang dokumen memang merupakan satu objek daripada pengamanan kita. Jadi pengamanan dari mulai TPS memang ada skala terkait masalah TPS, nanti kita lihat skalanya seperti apa. Kalau memang daerah rawan yang rawan banjir atau rawan bencana yang kita dianggap rawan, kita melihat dari jumlah personilnya. Dan kemudian kalau dari mulai TPS setelah hasil pencoblosan dan kemudian di penghitungan sudah kita kawal sampai ke tingkat PPK. Di tingkat PPK juga pun kita sudah siapkan personil, nanti sama-sama dengan TNI sama-sama kita mengawal dalam rangka pengamanan barang dokumen negara itu sampai dengan ke tingkat KPU dan sampai dengan pelaksanaan pleno di tingkat KPU. Dan kemudian kita juga sudah menghimbau kepada KPU dalam artian bahwa untuk menambah keamanan daripada barang itu. Jadi yang gemboknya 1, sekarang kita upayakan gembok 2, yang 1 dipegang polisi. Jadi tidak ada rasa kekhawatiran dari masyarakat bahwa ada kecurangan-kecurangan. Jadi karena itu maka jadi kita tambah lagi keamanan baik di gembok sehingga masyarakat bisa yakin bahwa hasilnya itu saja, bahwa tidak ada penambahan ataupun
kecurangan-kecurangan yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Baik Pak, dari pihak TNI Pak seperti apa pengawalannya? Memang untuk pengawalan dokumen negara ini kita punya SOP. Jadi SOP ini kami mengacu kepada rekan kami dari kepolisian, kami akan membantu semaksimal mungkin. Jadi SOP itu memang sudah dibuat sedemikian rupa oleh pihak kepolisian agar tidak ada lagi nanti kecurigaan yang tadi disampaikan, kecurigaan atau kekhawatiran masyarakat tentang apakah terjadi kebocoran suara atau tidak. Nah, ini yang perlu kita singkapi. Makanya kami di sini dari pihak TNI akan melaksanakan SOP itu yang sudah ditentukan, yang sudah kita sepakati bersama. Kira-kira begitu. Baik Pak, sebelum kita akhiri perbincangan kita Pak hari ini, saya ingin mengecek terlebih dahulu apakah sudah ada pertanyaan tambahan lagi dari masyarakat. Bagaimana Kak? Tidak ada ya? Oke, baik. Untuk bagian akhir Pak, saya berharap Pak Dandim dan juga Pak Kapolres memberikan harapan kepada masyarakat tentang keamanan pilkada kita ini. Terlebih dahulu saya persilakan kepada Pak Kapolres. Ya, saya mengimbau kepada masyarakat, nggak usah khawatir. Kita pernah memang pilkada tahun ini memang berbeda dengan pilkada yang beberapa tahun yang lalu, bahwa di sekarang pilkada ini dalam rangka pandemi. Jadi semua yang upaya-upaya dalam rangka pencegahan pandemi di tengah-tengah masyarakat sudah kita sama-sama kita lakukan, baik dari pemerintah daerah, terus kemudian kodim dari kepolisian. Kita sudah berusaha untuk selalu menekan penyebaran COVID-19. Jadi saya berharap kepada masyarakat, mari berbondong-bondong datang ke TPS, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Pelaksana baik pihak keamanan maupun pelaksana pemilu kita sudah dibekali APD, dan kami juga ada program yang dilakukan nanti pada saat sebelum pencoblosan. Kami juga akan melakukan rapid test, dan memang ada yang reaktif kita akan lakukan swab, dan kalau memang ada anggota kami masih dikatakan positif COVID-19 akan kita ganti kepada personil yang lain, sehingga kami dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa petugas-petugas pun sudah dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan pilkada. Dan kemudian yang kedua, kami himbau kepada masyarakat, ayo sama-sama kita ciptakan pilkada Sopeng yang damai. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita dapat mengedukasi masyarakat bahwa kalau ada berita pemberitaan yang tidak baik, sesegera mungkin di cross check kepada kami maupun kodim seperti apa kebenaran informasi itu, sehingga masyarakat tidak diberikan edukasi sesuatu yang permasalahan yang tidak benar, sehingga adanya timbul kekhawatiran. Sampai saat ini mungkin alhamdulillah di Lapkesda kita sudah kurang lebih 5 orang yang masih sekarang dirawat. Ya mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita bisa turun sehingga kita bisa katakan Sopeng zero daripada COVID-19. Dan semoga dengan adanya program-program yang kita lakukan, baik TNI sama polisi maupun Satpol PP yang ada operasi justisi sekarang, tolong ditaati. Karena apa? Bahwa ada 4M yang harus kita laksanakan. Pertama adalah bagaimana mencuci tangan, menggunakan masker, terus kemudian menjaga jarak dan hindari kerumunan. Ayo sama-sama kita ciptakan Sopeng ini yang bersih daripada COVID. Semua itu tidak bisa kita lakukan hanya cuma petugas-petugas saja. Akan tetapi bagaimana disiplin dari masyarakat harus ikut serta di dalam pelaksanaan ini. Jadi saya berharap sama masyarakat Kabupaten Sopeng, ayo sama-sama kita sukseskan pelaksanaan Pilkada 2020 ini yang aman, damai, dan bebas COVID. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak Dandim, harapan untuk masyarakat. Baik, saya memberikan harapan yang pertama kepada para petugas pelaksana kegiatan, baik itu KPU, Bawaslu, TNI, Polri, laksanakan kegiatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, karena ini adalah merupakan bagian dari amanah, bukan amanah kita di Sopeng tapi amanah seluruh rakyat Indonesia, agar menciptakan sesuatu demokratis yang benar-benar adil, yang sesuai dengan hati nurani kita bangsa Indonesia. Lalu berikutnya yang kedua, saya juga berpesan kepada seluruh masyarakat Sopeng. Tadi sudah disampaikan Pak Kapolres, mari kita sukseskan bersama, mari kita laksanakan kegiatan pemilihan ini. Jangan takut, jangan khawatir bahwa semua yang ada di Sopeng kami bertanggung jawab terhadap keamanannya. Jadi jangan nanti masyarakat gampang terbawa oleh berita-berita yang tidak benar. Lalu juga selama melaksanakan pesta demokrasi di Sopeng ini, kami berharap juga masyarakat tetap menjaga
protokol kesehatan, karena itu yang penting. Apalah artinya kita sukses melaksanakan pesta demokrasi tapi angka peningkatan COVID itu meningkat. Jadi ini ada 2 PR yang perlu kita selesaikan, yaitu masalah pilkada dan masalah penanggulangan COVID-19. Baik Pak, terima kasih Pak Dandim dan Pak Kapolres telah meluangkan waktunya untuk hadir ke program Bincang Santai dan berbagi informasi kepada masyarakat mengenai keamanan untuk Pilkada Sopeng tahun 2020 ini. Baik, menjadi tugas bersama untuk mengamankan dan mengawal jalan suatu kegiatan pilkada, termasuk pada pilkada tahun ini. Nah, sebagai masyarakat Bugis yang menjunjung tinggi si pakatau, si pakalebi, dan si pakainge, mari kita bersama-sama menjaga hal itu agar tetap hadir dalam proses tahapan pilkada ini. Demikianlah perbincangan kami bersama Bapak Letkol Infantri Richard M. Butar-Butar, SAP TRM Han, selaku Dandim 1423 Sopeng, dan juga Bapak AKBP Puji Saputro Bowolaksono, SIKSH, selaku Kapolres Sopeng. Terima kasih tetap bersama kami, sampai jumpa di Bincang Santai selanjutnya.